Damai sejahtera bagi kita semuanya, sahabat-sahabatku. Saat ini kita akan mempelajari tentang identitas dalam kebersamaan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Adam tidak menemukan penolong yang sepadan dengan dirinya. Tuhan tahu kebutuhan itu, maka ia membuat Adam tidur nyenyak, mengambil salah satu rusuknya, lalu menciptakan seorang perempuan untuk menjadi penolong yang sepadan dengannya. Kejadian 2 ayat 20 sampai 25. Ayat tersebut hendak mengatakan bahwa sejak mulanya Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang hidup saling membutuhkan, saling melengkapi, dan memberi arti bagi hidup sesamanya. Dengan demikian, manusia tidak dapat hidup tanpa sesama manusia, dan manusia harus mengupayakan dan memelihara kelangsungan kehidupan bersama dengan orang lain. Manusia menerima kenyataan ini berarti manusia menerima tanggung jawab untuk mengutamakan orang lain, bahkan bersedia mengorbankan dirinya untuk membangun kehidupan orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita hidup di tengah masyarakat yang majemuk. Banyak perbedaan yang ditemukan, namun itu tidak menjadi alasan untuk tidak tinggal bersama dalam satu lingkungan. Identitas orang percaya dalam hidup bermasyarakat akan tampak dalam caranya bersilaturahmi, menjalin relasi, memperhatikan orang-orang di sekitarnya, menunjukkan prioritas hidup. Hidup sebagai orang percaya akan menghadapi berbagai tantangan dalam masyarakat. Namun yang penting bukan beberapa besar tantangan yang dihadapi, melainkan bagaimana menyikapinya. Tuhan Yesus Kristus menggambarkan situasi yang dialami oleh orang percaya di tengah dunia ini, bahkan dapat mengancam kehidupan mereka. Yesus berkata, "Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Matius 10 ayat 16. Persahabatan tidak terjalin secara otomatis, tetapi membutuhkan proses yang panjang. Seperti besi menajamkan besi, sahabat menajamkan sahabatnya. Persahabatan diwarnai dengan berbagai pengalaman, suka dan duka, dihibur, disakiti, diperhatikan, dikecewakan, didengar, diabaikan, dibantu, ditolak. Seorang sahabat tidak akan menyembunyikan kesalahan untuk menghindari perselisihan. Justru karena kasihnya, ia berani menegur. Sahabat akan menyatakan apapun sekalipun itu menyakitkan, agar sahabatnya mau berubah.
Proses dari teman menjadi sahabat membutuhkan kesetiaan dan inisiatif untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh sahabatnya. Tidak ada persahabatan yang diawali dengan sikap egois. Prinsip persahabatan sejati yang diajarkan Yesus adalah: 1. Tidak ada rahasia yang harus disembunyikan. Yang ada hanya kejujuran. 2. Ada komunikasi yang terbuka setiap saat. 3. Tidak mementingkan diri sendiri. 4. Rela berkorban demi kehidupan sahabatnya. 5. Menghormati dan menghargai pilihan sahabatnya. Yesus Kristus telah memilih kita menjadi sahabatnya. Yesus Kristus adalah sahabat bagi seluruh umat manusia. Yesus Kristus berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Yohanes 15 ayat 13 sampai 14. Karya Yesus Kristus rela mati di kayu salib membuktikan bahwa Ia adalah sahabat sejati bagi kita. Ia menyebut kita bukan lagi hamba, tetapi sahabat. Yohanes 15 ayat 15. Kisah persahabatan antara Yonatan dan Daud. 1 Samuel 18 sampai 20. Dikisahkan ada seorang anak raja yang bernama Yonatan. Yonatan mempunyai sahabat bernama Daud. Daud dibenci oleh Raja Saul. Raja Saul ingin membunuh Daud karena tidak ingin Daud menjadi raja menggantikannya. Ketika Yonatan mengetahui bahwa ayahnya itu hendak membunuh Daud, maka segeralah Yonatan memberitahukan rencana jahat ayahnya itu, sehingga Daud diperintahkannya untuk melarikan diri dan bersembunyi. Yonatan tidak khawatir kalau Daud menjadi raja dan berkuasa atas Israel, maka ayahnya, dirinya, dan keluarganya dimusnahkan. Segala yang ia miliki menjadi milik Daud. Yonatan berserah kepada Tuhan. Yonatan tahu mana yang benar, mana yang salah. Yonatan membela Daud karena ia tahu Daud itu benar. Pada akhirnya Daud menjadi raja atas Israel. Maka matilah Raja Saul dan Yonatan serta keluarganya. Hanya tertinggal seorang anaknya yang pincang bernama Mefiboset. Daud membawanya ke dalam istana dan memeliharanya seperti anggota keluarganya. Rasa kesetiaannya kepada sahabatnya Yonatan yang telah berkorban untuk dirinya. Jatuh cinta, itulah katanya. Yang dicinta tak tahu siapa orangnya, tetapi diriku naksir kepadamu. Aku jadi malu, salah tingkah, dadaku ku raba-raba, oh jantungku berdetak-detak, oh hatiku gemuruh oh rasanya. Apa-apa artinya dadaku ku raba-raba, oh jantungku berdetak-detak, oh hatiku gemuruh oh rasanya. Apa-apa artinya jatuh cinta? Perasaan jatuh cinta selalu dihubungkan dengan pacaran. Menurut John Lee,
ada 6 bentuk dasar dari jatuh cinta, yaitu 1. Eros, romantisme cinta dengan hasrat fisik dan emosi yang berdasarkan pada kepuasan visual atau tampilan. 2. Filia, cinta persahabatan, mau menerima kekhasan, keunikan, baik itu kelebihan maupun kekurangan sahabatnya. Hubungan relation ini tidak terbatas pada satu jenis kelamin, tetapi semua jenis kelamin. Jadi, laki-laki bisa bersahabat dengan perempuan tanpa didasari rasa cinta, hawa nafsu, ataupun keinginan untuk berpacaran. 3. Storge, cinta yang hangat tumbuh dalam setiap anggota keluarga yang ada ikatan darah. Dan bentuk cinta kekeluargaan ini juga bisa tumbuh untuk orang lain, menganggap orang lain seperti keluarganya sendiri tanpa ada perasaan cinta hawa nafsu atau keinginan untuk berpacaran atau menikahinya. Contoh, mengadopsi anak orang lain, menganggap anak orang lain seperti anaknya sendiri. 4. Agape, cinta yang tanpa batas, tidak mementingkan diri sendiri, tanpa timbal balik dan tidak menuntut balas. Yesus Kristus Tuhan Allah, karena cintanya kepada manusia, telah rela mati untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Yesus Kristus Tuhan Allah adalah Allah Bapa yang sangat mengasihi anak-anak Allah. 5. Ludus fragma, cinta yang didominasi logika. Cinta ini didasarkan pada intelektual. Bentuknya adalah permainan, penuh perhitungan, menang atau kalah, untung atau rugi. 6. Maniak, cinta tergila-gila, budak cinta, meledak-ledak, penuh obsesi, seringkali dipicu oleh rendahnya rasa percaya diri. Pacaran adalah teman tapi mesra. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berpacaran berarti berteman dengan lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan yang berdasarkan cinta kasih. Menurut Dr. Jonathan Trishna, ciri seseorang yang sedang tertarik pada lawan jenis adalah 1. Pria tampak lebih menarik. Sesekali di depan wanita yang ia sukai, ia memperbaiki penampilannya, rambutnya, bajunya, dan lain-lain. 2. Pipi wanita tampak kemerah-merahan bila berhadapan dengan pria yang ia sukai. Rambutnya suka dimain-mainkan atau disibak-sibakan. 3. Muncul keinginan untuk dekat. Ingin selalu jumpa tetapi merasa malu. Jantung deg-degan, berdebar-debar, sangat merasa rindu. 4. Berbicara menjadi gugup, gagap, salah tingkah, mencari perhatian, mondar-mandir, senyum sendirian dan suka mencuri pandang. Tujuan berpacaran yang benar adalah 1. Mengenal karakter atau sifat masing-masing. 2. Saling menghormati dan menghargai. 3. Saling menerima kelebihan dan kekurangan. 4.
saling memotivasi ke arah yang lebih baik. 5. Bersama-sama meningkatkan perkembangan rohani. Bagaimanakah cara berpacaran yang sesuai dengan ajaran Kristen? Allah menciptakan manusia serupa dengannya. Kejadian 1 ayat 26. Itu berarti manusia memiliki sifat-sifat ilahi, di antaranya kasih, keadilan, memiliki kehendak, pengendalian diri, kemuliaan. Tubuh manusia adalah bait Allah yang kudus. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Allah pencipta umat manusia adalah Allah yang kudus. Ciptaannya pun harus hidup kudus. Berpacaran bukan untuk mengumbar hawa nafsu, tetapi justru untuk belajar menahan diri, mendewasakan pikiran, dan mengendalikan hawa nafsu. Apabila berpacaranlah dengan orang yang hidupnya takut akan Tuhan Allah. Yohanes 3 ayat 3, Amsal 1 ayat 7. Dilandasi oleh kasih yang rela berkorban dan tulus. Dibangun dengan komunikasi yang terbuka dan jujur. Menjaga kekudusan, bertanggung jawab dalam perkataan, perbuatan, dan pikirannya. Saling membangun dalam pertumbuhan rohani. Memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Setia dalam doa dan firman Tuhan. Memberi kesempatan kepada pasangan untuk berkembang. Berbeda pendapat adalah hal yang wajar. Menentukan pilihan yang berbeda dan bergaul dengan orang lain. Kata murid menunjuk pada seorang pelajar, orang yang mau belajar, menerima ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas diri. Dalam Alkitab, murid adalah seorang pengikut. Dalam bahasa Latin disebut discipulus. Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata limud. Dalam bahasa Yunani dengan kata matehes. Murid menerima pengajaran dan mendapatkan pelatihan dari orang lain, bahkan mengikuti gaya guru atau orang yang mengajarinya. Yesus Kristus Tuhan Allah adalah Guru Agung. Ia berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Matius 16 ayat 24. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matius 28 ayat 20. Kualitas hidup seorang murid, Matius 16 ayat 24 adalah 1. Menyangkal dirinya. Menyangkal diri terkandung dalam kalimat, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Lukas 22 ayat 42. Artinya, menempatkan Yesus Kristus Tuhan Allah sebagai pusat kehidupan di mana seluruh keinginan manusiawi sang murid ditaklukkan di bawah kehendak sang guru. Rasul Paulus menyangkal diri dengan mematikan semua tujuan hidupnya sebagai manusia berdosa dan menyerahkan dirinya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Katanya, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup
dan mati, kita adalah milik Tuhan. Roma 14 ayat 8. 2. Memikul salib. Yesus Kristus, Tuhan Allah, sebagai Guru Agung, telah memberikan teladan, rela memikul salib yang seharusnya ditanggung oleh manusia. Tetapi sebagai pencipta, hanya Dialah yang mampu menanggung segala dosa-dosa umat manusia. Demikian juga dengan murid-muridnya. Harus rela memikul salib. Salib yang dimaksud adalah rela berkorban, rela menderita, rela memberi, rela dirugikan, rela menyerahkan hidupnya untuk kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan Allah. 3. Mengikut Yesus Kristus. Artinya setia mengikuti dan menaati semua firman-Nya. Yesus berkata, serigala mempunyai liang dan burung memiliki sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Seorang murid memberi dirinya untuk dipimpin dan dibentuk sesuai kemauan gurunya. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah adalah menjadi bangsa pilihannya. Efesus 1 ayat 4, Yesaya 43 ayat 10, 1 Petrus 1 ayat 16, Ulangan 28 ayat 9. Pemilihan ini didasarkan pada kasih karunia Allah, kedaulatan Allah, sifat kekekalan Allah melalui Yesus Kristus. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah adalah umat kepunyaan Allah. Musa berkata, ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Keluaran 33 ayat 13. Kata umatmu menunjukkan kepada kepemilikan yang tiada berakhir. Kepemilikan Allah atas bangsa Israel didasarkan atas kemauan Allah untuk menjadi Allah bagi bangsa itu. Dalam kehidupan bersama orang lain, identitas sebagai milik kepunyaan Allah mengandung tanggung jawab untuk menunjukkan prioritas hidup. Tidak ada satupun manusia yang berhak mengatur dan mengeksploitasi sesama umat manusia. Identitas orang percaya sebagai bangsa yang kudus berhubungan dengan perubahan moral dan spiritual orang percaya yang sudah dibenarkan mengalami kelahiran kembali atau pertobatan dan dikaruniai hidup yang baru oleh Yesus Kristus Tuhan Allah. Bangsa yang dikuduskan Tuhan Allah berarti telah dikhususkan bagi Allah untuk melaksanakan tugas khusus memberitakan kerajaan Allah. Lewat kemenangan Kristus Yesus di kayu salib, semua orang percaya kepadanya boleh langsung berhadapan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus berkewajiban untuk hidup kudus
Semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus mempersembahkan persembahan rohani kepadanya, saling mendoakan dan memberitakan firman-Nya, dapat memimpin baptisan dan perjamuan kudus. Matius 28 ayat 19, Lukas 22 ayat 19. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah adalah imam dan raja yang melayani. Seorang imam memiliki akses langsung kepada Tuhan Allah. Imamat rajani adalah prinsip kasih yang berfungsi. Maksudnya, setiap kita memiliki sesuatu yang diperlukan oleh orang lain yang Tuhan berikan kepada kita, tidak untuk kita pribadi, tetapi untuk kita bagikan kepada orang lain. Hal itu menandakan kasih Yesus Kristus telah berakar dalam hidup kita. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah, Guru yang agung, adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya memberitakan perbuatan yang besar dari Yesus Kristus yang telah memanggil orang yang percaya kepadanya keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah adalah garam dan terang dunia. Garam diperoleh dari air laut yang dialirkan ke kolam-kolam yang dangkal. Setelah airnya menguap karena terik matahari, yang tertinggal adalah garam. Garam memberi rasa gurih pada makanan, mencegah bahan makanan agar tidak cepat membusuk, membersihkan segala kotoran. Garam dicampurkan juga pada air mandi dalam ritual orang Yahudi. Mereka percaya bahwa dengan mandi air garam, bayi akan menjadi suci dan hidup menaati hukum Yahudi. Masyarakat primitif menjadikan garam simbol untuk mengatakan sesuatu yang lebih bermakna. Masyarakat Israel kuno mengadakan perjanjian yang disebut perjanjian garam, yaitu perjanjian yang bernilai kekal. Bilangan 18 ayat 19. Allah menyebut perjanjiannya dengan Harun dan suku Lewi sebagai perjanjian garam. Artinya, perjanjian tersebut akan lestari sampai anak dan keturunan mereka. Tuhan menggunakan perjanjian garam sebagai sesuatu yang sakral seperti persembahan kudus. Dalam perjanjian Allah, garam melambangkan kesetiaan, kejujuran, keabadian. Pada zaman itu juga, di setiap rumah ada pelita yang diisi dengan minyak zaitun dan diletakkan di atas kaki dian agar sinarnya terpancar luas. Pelita dengan minyak zaitun itu menyebarkan bau harum dan tidak berasap, sehingga rumah tetap bersih dan baik untuk kesehatan. Fungsi pelita tidak hanya untuk menerangi, tetapi juga untuk mengetahui arah yang benar. Terang sebagai penunjuk arah. Identitas
orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah sebagai terang dunia mengandung makna. 1. Memiliki pola hidup yang lebih etis, lebih bermoral, lebih menyenangkan. Tidak hanya secara lahiriah, tetapi juga secara batiniah. 2. Menerangi semua tempat, semua aspek kehidupan tanpa terkecuali. 3. Menjadi panduan, contoh teladan dalam hal kebenaran untuk meniadakan kejahatan dan penunjuk arah agar tidak tersesat. Firman Tuhan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 8. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Menjadi garam dan terang dunia berbicara tentang hidup yang diperlihatkan kepada sesama manusia melalui kesucian hati. Matius 5 ayat 8.